dan orang-orang yang satu frekuensi macam si Iki, JP, Boru, Olan ya, dan menjilat-jilat ya, memuja-muja negara sebelah. Ada apa ini? Ya, dugaan, bukan tuduhan ya. Jika kalian ini ada yang mendanai ya, ada yang bagikan skenario. Nanti hari ini narasinya ini. Ya, serang Kokori, serang Mr. RI. Siapa yang ngatain saya pengkhianat? Siapa yang bilang saya penjilat? Datang sini. Hidup kita tidak perlu menjilat kepada siapa-siapa. Ya. Menurut saya ya geng ya, lebih cerdasan TKW ini geng daripada si MRI ataupun si Kokori ini geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan mereaction sebuah video orang ini lagi-lagi koyak dan tiap hari kayak koyak terus ya geng ya. Itu hari koyak dengan Misari, dan itu hari koyak dengan Silent Story, dan sekarang dia koyak dengan Iki dan M Abbas kayak gitu ya geng ya. Padahal kita tidak saling mengenal ya M Abbas ya, mohon maaf Ikinya sebut di video kali ini. Dia koyak dengan M Abbas dan pernyataannya kayak gitu, katanya dibilang M Abbas nih flame victim kayak gitu geng. Waduh Kokori MRI yang dimau para konten-konten kreator itu biar sampian tidak menyalahkan ataupun tidak mencari sisi buruk dari negara Malaysia kayak gitu loh. Kenapa sedemikian? Karena kita itu juga dibilang serumpun dan juga warga Indonesia banyak ditampung mencari rezeki di Malaysia. Dan kita itu ingin mencontoh negara Malaysia kayak gitu loh MRI. Bukan perbandingkan dan bukan memperjelekkan negara kita, tapi kita ingin mau seperti negara Malaysia. Ada subsidi untuk rakyat disayangi, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya. Kayak gitu loh. Masa kamu tidak mau? Iya, aku tahu. Sampai orang mampu, sampai orang yang berpunya. Makanya mau sekolah di mana enak, mau ke rumah sakit di mana enak. Tapi pikirkanlah orang-orang yang miskin ini. Kayak gitu loh. Bukan, Kak. Ini MRI Ikinya tahu kenapa bisa koyak, geng. Karena dia setiap ada orang membuat konten tentang negara Malaysia dan Indonesia, pasti dia melarang ataupun ya gimana ya, kayak sakit hati kayak gitu ya geng ya. Seperti orang jatuh cinta tapi cintanya ditolak, seperti itulah kira-kira. Oke, yang nggak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda, silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Ini jawaban saya buat konten Mr. Bas, YouTuber warga negara Indonesia yang konten-kontennya selalu negatif ya tentang Indonesia dan selalu memuja-muja negara sebelah ya. Mengenai masalah imigran gelap, jawaban saya sama. Ya, saya buat konten atau tidak buat konten, Jabatan Immigration negara sebelah selalu mengadakan operasi imigrasi. Kalau gara-gara konten saya mereka lebih rajin, ya harusnya kalian seneng kan, kalian ini satu kubu ya. Follower-follower Anda ini kan orang-orang tempatan, mereka mau mengusir kan, mau membersihkan negara mereka dari imigran gelap. Dan mereka follow Anda. Dan Anda juga ya, Anda dan orang-orang yang satu frekuensi macam si Iki, JP, Boru, Olan ya, Misari dan lain-lain. Kalau kalian live di TikTok, itu kan biasanya ngumpul di room-room warga tempatan. Ada warga tempatan yang menyokong kalian. Ya, dan warga tempatan itu semua tokoh-tokoh, ada ormas, ada selegram, ada tiktoker dan sebagainya yang buat konten selalu anti, narasinya anti orang asing, anti imigran gelap.
Jadi jangan pura-pura nggak tahu lah, pura-pura polos gitu ya. Kalian ini bersekutu dengan mereka, teman-temannya mereka. Dan yang mau mengusir imigran gelap itu bukan saya, mereka orang-orang warga tempatan. Dan Anda tahu kenapa Anda menyalahkan saya? Ya, karena konten-konten saya nggak ada pengaruhnya. Kalau mereka mau menegakkan hukum imigrasinya sekarang dan lebih rajin, lebih serius lagi, itu urusan mereka dan kedaulatan mereka. Sudah sepatutnya. Buat WNI, PMI yang terkena operasi imigrasi karena mereka adalah imigran gelap. Mereka datang ke negara sebelah itu dengan sadar, ya, kemauan sendiri, menyadari caranya salah. Ya mereka harus menanggung resikonya sendiri. Nggak boleh menyalahkan saya atau menyalahkan siapapun. Nggak boleh juga menyalahkan warga tempatan, karena itu negara mereka. Ya, jadi Mr. Bas saya nggak tahu ini maunya Anda apa. Ya, itu negara orang loh, bukan negara kita. Ya, nggak bisa kita ke negara orang itu seenak-enaknya lalu kerja begitu. Anda ini mau menyokong imigran gelap atau mau menyokong penegakan hukum, kepastian hukum. Nggak bisa mendua hati, nggak bisa mendua muka. Ya, mau mencoba menyalahkan saya. Narasi kalian tuh bisa ditebak semua, skenario-nya tuh bisa ditebak semua. Ya, framing jahat. Saya dan juga konten-konten kreator lainnya yang pro Indonesia, pro NKRI, yaitu kalian serang, kalian framing jahat. Ya, permainan kalian tuh begitu. Dan saya ingatkan kepada Anda, Indonesia ada hukum, ya, UU ITE, ya, pencemaran nama baik dan lain-lain. Hati-hati kalau buat konten, ya. Kalau saya sih bukan siapa-siapa, saya ini orang biasa. Jangan kamu senggol, ya, para pejabat tinggi negara dan sebagainya, presiden apalagi, lalu membuat konten-konten yang sifatnya fitnah, hoax, ya, tidak ada bukti, tidak ada dasarnya. Kalian bisa dikenain hukuman. Tanggal 20 Oktober presidennya ganti, ya. Kita nggak tahu beliau akan gimana, tapi saya harap ya beliau lebih tegas lagi dan beliau memerintahkan semua ya institusi negara untuk memantau akun-akun kalian dan konten-konten kalian, karena ini sudah menjurus ke arah menciptakan narasi yang negatif tentang negara sendiri, menurunkan atau meruntuhkan kepercayaan kepada pemerintah yang sah, bahkan sudah menjurus ke arah memecah belah bangsa. Ya, ada isu perkauman, ada isu kelompok ini dibenturkan dengan kelompok itu. Ya, konten-konten kalian sudah sakit, sudah nggak sehat. Ya, saya minta semua warga negara Indonesia yang cinta NKRI, tolong dipantau nih akun-akun YouTuber ya dan TikTok dari negara sebelah yang dimiliki oleh warga negara Indonesia sendiri. Tapi konten mereka selalu memburukkan NKRI dan menjilat-jilat, ya, memuja-muja negara sebelah. Ada apa ini? Ya. Jangan salahkan kami jika kami menduga-duga, dugaan bukan tuduhan, ya. Jika kalian ini ada yang mendanai, ya, ada yang bagikan skenario. Nanti hari ini narasinya ini, ya, serang Kokori, serang Mr. RI. Bisa kebaca kok permainan-permainan begitu, ya. Ini dugaan-dugaan kita loh. Hati-hati, konten-konten kalian ini ditonton oleh orang banyak. Termasuk orang-orang yang punya kekuasaan di Indonesia. Oke? Itu aja, ya. Dan saya minta teman-teman di Indonesia tetap optimis, jangan pesimis. Jangan didengerin konten-konten mereka. Negara kita susah. IQ kita 78. Hello, IQ kita 78. Kalau 78 kita, negara kita mana bisa merakit pesawat, mobil, ya, buat gerbong kereta api. Kita punya PT Inka, kita punya PT PAL, ya. Mereka selalu menghina, ya, IQ kita 78 itu rasis, itu penghinaan. Ya, dan ini sedihnya ini orang-orang sendiri, orang-orang kita sendiri yang ngomong begitu, ya. Warga negara sebelah ya senang-senang aja, mereka yang dengki, yang nggak suka dengan kita, mereka menyokong konten-konten sampah seperti mereka ini, punya mereka ini. Ya. Mereka mau nunjukin muka, mau buat akun YouTube dan TikTok sendiri, mereka nggak berani, ya. Mereka pakai orang-orang seperti ini. Ya.
Ini kalian harus menjelaskan ini kenapa akun YouTube kalian, TikTok kalian ini dibuat untuk memburukkan NKRI. Ya, nggak ada satupun yang baik-baik dari Indonesia kalian jadiin konten. Ya, seolah-olah Indonesia ini semuanya nggak karuan, semuanya mengerikan, semuanya itu pesimis dan lain-lain, kacau. Ya, dan kalian ini membuat narasi seolah-olah di negara sebelah itu semuanya indah berbunga-bunga, nggak ada masalah. Ya. Padahal sisi gelapnya banyak, kalian nggak mau buat itu, ya. Ini yang kita capek menonton kalian itu, penuh dengan narasi yang tidak berimbang dan penuh kemunafikan menurut kami, ya. Ini kepada teman-teman semua saya himbau pantau terus akun-akun YouTube semacam ini, terlalu banyak akun YouTuber ya semacam ini, ya. Menurut hitungan saya sudah ada 10 lebih akun-akun YouTube yang selalu dibuat untuk memburukkan negara sendiri dan ini pemiliknya adalah WNI. Ya. Tidak tahu motivasinya apa, apakah mereka didalangi atau tidak, silakan kalian kepoin sendiri. Ya, saya tidak menuduh, tapi ini bisa menimbulkan dugaan-dugaan. Silakan kalian nilai sendiri. MRI kalau koyak ya koyak aja kayak gitu loh ya kan. Mr. Abbas itu bukan PMI, beliau itu adalah warga Indonesia kayak gitu loh. Dia tuh bukan memburukkan tapi mengkritik. Dia tuh lagi berada di Indonesia, bukan jadi pekerja migran Indonesia yang berada di Malaysia kayak gitu loh. Jadi seperti itu ya narasinya MRI ya geng ya. Wah dia bukan bukan menduduh tapi menduga-duga. Menduduh sama menduga apa bezanya? Kayak gitu ya geng ya. Satu pun dari orang Malaysia nggak ada yang membagi narasi seperti itu kayak gitu loh. Kalau sampean tidak menyinggol negara Malaysia duluan kayak gitu loh. Dan terutamanya sampean itu menyenggol para immigration pertamanya. Wah, itu pejabat immigration yang ditakuti para parti. Sampean menyenggol itu terus ditonton oleh para warga Malaysia. Ya, ditonton oleh warga Malaysia. Orang Malaysia pasti sakit hati lah. Wah, ini yang digempur ini di sini aja nih, ini banyak orang Indonesianya. Paham nggak tentang itu MRI? Kayak gitu loh. Paham sedikit ya. Kalau nggak paham silakan Anda memang betul-betul nggak waras lah. Kayak gitu ya. Jadi sampean buat narasi tentang ini tidak baik, ini harusnya sampean lagi nih. Wah, sampean itu siapa ikut hal tentang itu? Mereka pekerja Indonesia udah aman tentram aja. Ya, ikinya paham memang ya. Memang Immigration Malaysia itu memang mengadakan tiap bulan ataupun tiap hari lah. Tapi ya tapi nggak sering kayak gitu dilaksanakan di tempat-tempat yang tidak pernah dioperasi. Setelah sampai membuat statement seperti itu, nanti warga asing Indonesia tuh terguncang gitu, diadukan daripada rakyat Malaysia ataupun komplain kayak gitu. Wah, di sini nih banyak warga asing Indonesia, ini nih suruh pulang katanya sama si ini, katanya sampai kerjanya nggak baik, kalian suruh pulang aja. Nah, seperti itulah narasinya MRI ya. Kalau dibilang penjilat, kita nih hidup tidak perlu menjilat kayak gitu loh. Jadi kalau dibilang kita tuh memburukan NKRI, menjelekkan NKRI, membanggakan negara Malaysia, intinya tidak membanggakan negara Malaysia, tapi suruh mencontoh negara Malaysia yang 10 tahun ataupun bahkan lebih daripada itu majuan negara Malaysia. Rakyatnya sejahtera. Ya, memang setiap negara ada kekurangan dan kelebihan. Marilah ambil kelebihannya saja kayak gitu loh. Buanglah kekurangannya. Sampai itu loh MRI. Sampai kok tidak ya. Sampai itu udah koyak, sakit hati sampai ini MRI. Nah, di video selanjutnya ikinya akan ngereksan sebuah pembantu rumah tangga ya. Mungkin ini juga yang dibilang MRI terus membuat statement seperti ini ya gengnya. Mungkin jom kita simak sajalah dulu, oke? Let's go. Siapa yang ngatain saya pengkhianat? MRI kak. Siapa yang bilang saya penjilat? MRI kak. Datang sini. Sudah datang. Hidup kita tidak perlu menjilat kepada siapa-siapa. Benar ya? sekali. Biar kamu tahu. Hidup kita tergantung dengan hasil kerja kita. Saya tak perlu menjilat dengan negara sendiri atau negara orang. Ya, karena hasil kerja saya penentu masa depan saya. Terus saya mau kasih tahu,
kita ramai yang ada di Malaysia, bukan satu orang. Bener kakak. Gimana ada orang bisa memburuk-burukan negara yang sudah jelas-jelas menampung banyak pekerja Indonesia? Apakah mereka ini memikirkan nasib kita? Tidak kak, tidak. Jawabannya tidak, ya. Tidak memikirkan nasib kita. Jadi kalian berhenti untuk membackup orang-orang yang memburukkan negara Malaysia. Seharusnya kita berterima kasih karena orang Malaysia lah, ya, yang menerima kita kerja. Coba kalau balik ke negara sendiri, ya. Gimana sih peraturan nyari kerja di Indonesia? Kamu Cari tahu kan? kokori gampang katanya. Di Malaysia walaupun umurnya sudah tua masih bisa kerja kan? Itu fakta, bukan auta, ya. Nah, jadi kalau kamu masih mau ngatain aku penjilat atau pengkhianat, silahkan, ya. Nah, silahkan. Tapi perlu kamu ingat, ya. Tidak ada yang peduli dengan kamu. Tidak ada peduli dengan kita, kecuali diri kita sendiri. Bener kak. Saya ingat ya geng ya, kakak ini ataupun babulah istilahnya ya, selalu dikatakan para warga Indonesia yang bila kita bekerja ke Malaysia dibilang babulah ya gitu. Kayak gitu ya geng ya. Cerdasan babu daripada MRI ini geng, kayak gitu geng ya. Kita tuh tidak perlu menjilat dengan siapapun. Kita tidak perlu disuruh kayak gitu loh. Karena apa? Karena orang Indonesia karena negara Malaysia udah banyak menampung orang-orang Indonesia kayak gitu loh. Jadi ya kita sebagai udah berkawan, berteman, bersahabat dengan orang Malaysia ya, yang tidak tahu tentang media sosial. Kebanyakannya teman-teman Iki itu yang tidak tahu tentang media sosial Iki kayak gitu. Orang Malaysia sendiri ini tidak tahu tentang media sosial Iki. Iki itu membuat apa? Tidak tahu geng kayak gitu. Ikinya diam-diam kerja kayak gitu loh. Tidak tahu mereka buat apa, Ikinya buat apa. Tidak tahu mereka. Nah, sedangkan mereka tuh udah berkawan baik seperti keluarga. Nah, ini diburu-burukan, nanti mereka sakit. Wah, nanti kita yang di sini kayak gitu, yang terancam kayak itu. Wah, orang Indonesia nih seperti ini. Mereka cuma menumpang, tapi kenapa mereka di luar sana, di Indonesia sana memburukan kita terus? Kayak gitu loh, MRI. Paham tidak MRI ataupun kokori siapalah Anda? Menurut Ikinya, apa? TKW ini lebih pandai dan lebih pintar daripada si MRI ini, lebih cerdas kayak gitu loh ya, menurut Ikinya kayak gitu. Itulah jawaban Ikinya yang simple kayak gitu. Tidak perlu panjang lebar ceramah-ceramah kayak orang berceramah, tidak perlu panjang lebar tapi tidak paham tentang apa isinya. Tapi kakak ini sedikit saja 2 menit tapi Ikinya sudah paham. Kalian tentunya pasti paham geng kayak gitu ya, kayak apa yang diinginkan kita. Kayak gitu. Janganlah saling menghina satu negara lain ataupun orang Malaysia jangan menghina Indonesia, Indonesia jangan menghina Malaysia. Tapi kebanyakannya konten-konten kreator yang dari Indonesia inilah yang menyerang Malaysia kayak gitu ya. Tapi kebanyakan konten-konten kreator dari Malaysia tidak ada. Katanya Kokori nggak berani. Ya karena mereka sadar Kokori bersahabat lebih baik daripada mencari musuh. Kayak gitu loh ya, geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Mungkin video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih banyak yang telah nge-tag ataupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan buat kakaknya sehat selalu, cerdas jawaban kakaknya, terbaik jawaban kakaknya. Ikinya pamit undur diri dulu. Tersilap kata silakan komen di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Berjumpa lagi kita di mana? Di next video. Bye bye.